Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Asfalah, nomor absen 1 dari kelas 12 MIPA 4. Hari ini saya akan membahas mengenai peristiwa yang tengah hangat, yakni mengenai bencana banjir karena curah hujan. Musim hujan telah tiba, kecemasan juga datang. Cemas apakah hujan yang berdampak pada banjir bisa diatasi? Namun, kenyataannya, bencana banjir terus datang berulang setiap tahunnya tanpa bisa diatasi dengan baik, bahkan menyebabkan timbulnya korban jiwa. Banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan pada 12 Januari 2021 disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan 15 orang meninggal dunia. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir merendam 24.379 unit rumah, sehingga mengakibatkan 112.709 orang mengungsi. Sementara itu, banjir yang menerjang Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menyebabkan tanah longsor, hingga menewaskan 5 orang. Hujan sejatinya peristiwa alam biasa, namun di negeri ini fenomena itu kerap menghadirkan nestapa, terutama di penghujung hingga awal tahun. Pada periode tersebut, intensitas hujan sangatlah tinggi sehingga menyebabkan terjadinya bencana banjir. Bencana datang karena kurangnya antisipasi. Padahal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah rutin memberikan perakiraan cuaca mengenai kapan hujan terjadi, di mana hujan terjadi, dan dengan intensitas seperti apa curah hujan itu. Sebagian besar dari kita tidak peduli mengenai perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca itu sering dianggap remeh. Data cuaca dianggap sebagai angin lalu saja. Padahal BMKG telah meramalkan curah hujan yang tinggi, tetapi tidak ada yang peduli. Karena ketidakpedulian itu, banjir datang secara tiba-tiba saja. Perakiraan cuaca BMKG diperoleh berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan sehingga layak dijadikan sebagai dasar kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tahun ini BMKG telah memperingatkan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2021 dengan curah hujan yang tinggi. Hal yang dibutuhkan saat ini yaitu upaya preventif yang maksimal. Kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir karena curah hujan yang tinggi dan berbagai potensi bencana lainnya harus diantisipasi dari sekarang. Untuk mengantisipasi bencana banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, pemerintah sebaiknya melakukan proyek naturalisasi sungai, mengonservasi daerah aliran sungai atau DAS, melakukan perbaikan tata ruang yang lebih baik, dan segera merelokasi warga yang masih berada di daerah yang rawan bencana. Selain itu, pemerintah daerah pun harus melakukan sosialisasi dan memberikan pengertian terhadap warga agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan mereka. Tentu saja, warga pun tidak boleh berpangku tangan saja. Mereka harus sadar terhadap potensi ancaman bencana di lingkungannya masing-masing. Peran terkecilnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Begitu juga membersihkan parit atau selokan di lingkungannya masing-masing. Bencana banjir yang terjadi di beberapa waktu yang lalu disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi, yang hampir merata di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga kita harus waspada terhadap intensitas curah hujan yang ada di lingkungan kita dan tetap memantau perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG serta melakukan upaya pencegahan sehingga bisa meminimalisir terjadinya bencana banjir yang disebabkan oleh curah hujan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.